Oke, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini bersama saya Satung Dawat, reporter Gadungan. Dan pada malam hari ini kami telah berada di Basecamp Geseh dan sudah membersamai kami pada malam hari ini bersama Mbah Muji Geseh dan Mas Udel yang beberapa saat yang lalu telah tur de jelajah negeri ke Papua, dan kami akan berbincang-bincang bersama Mbak Muji dan Mas Udel bersama teman-teman di sini yang akan menceritakan bagaimana serunya, suka dukanya pada saat perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Papua. Dan pada malam hari ini sudah berada bersama Mbak Muji. Gimana kabarnya Mbak Muji? 1 jam bersama Mbak Muji. 1 jam bersama Mbak Muji. Gimana kabarnya Mbak Muji? Perjalanan dari Jogja ke sana memakan waktu berapa hari dan berhenti di mana-mana saja? Baiklah kawan baik Nusantara, dalam acara jelajah negeri tur di Papua, saya bersama Mang Udel ini yang mendampingi saya sampai ke Papua, dan banyak cerita yang tentunya dapat bisa kami sampaikan dari awal-awal Persiapannya Mbak, persiapannya berapa hari Mbak persiapannya sampai mau ke Papua ini Mbak? Terutama kawan bikers yang mau melaksanakan atau touring untuk jarak jauh, motor harus diperhatikan, motor harus dicek betul-betul kondisi prima sekali. Kedua sama fisik, kita harus kita persiapkan. Dan tentunya duit tidak kalah penting sanggulnya ya Mbak. Tentunya sanggulnya cukup untuk diperkirakan seberapa jauh kita touring. Kalau nggak salah persiapan motornya udah beberapa kali dites ya Mbak ya? Tes ke CLS, tes ke mana lagi itu dalam rangka menuju Papua ya Mbak ya? Betul sekali. Motor saya mempersiapkan sebelum tur ke Papua dalam rangka jelajah negeri itu, beberapa kali saya test drive istilahnya ke GLS, ke daerah mana Samigalo, di ketinggian, biar nanti kalau dalam tanjakan motor bisa dijamin akurasinya atau kekuatannya. Untuk ke Papua itu menggunakan motor apa Mbak? Saya menggunakan Honda Win 100. Honda Win 100 tahun berapa itu Pak? Ya, Win 100 ya tahunnya 97. Ya cukup, motor cukup lama lah. Tapi ternyata saya buktikan juga mampu untuk Terus kemarin berapa personil Mbak di sana? Saya sama Mang Udel cuma itu aja boncengan. Udah motor kecil untuk boncengan pula, beban cukup lumayan, jadi kalau tanjakan kadang jengat juga. Kalau yang jadi driver kemarin gantian atau terus Mbak Muji Pak gantian? Mbak Muji terus. Iya. Ini templok, wah templok terus. Mampu dan Jodiningrat jadi nempel terus. Nah, biasanya kan kalau touring kan sendiri, berarti mengendarai motor sendiri. Nah, ini pengalaman pertama berboncengan itu gimana Mbak kira-kira? Nah, ini pengalaman pertama saya touring jarak jauh, boncengan sama Mang Udel cukup. Ya kadang ada apa ya, bisa dibilang lucu-lucunya gitu ya. Kadang jengkelnya juga. Jengkelnya bonceng. Untuk jeglongan mencelat. Suruh ngambil gambar malah. Nah itu kenang-kenangan, dan itu Mang Udel bingung itu. Mungkin perlu dididik jadi kameramen. Berlatih jadi kameramen. Nah ini pengalaman Mang Udel yang touring sampai Papua, perasaannya gimana nih Mang? Mang Udel Jodiningrat punya saya ya kita mengambil pengalaman dari itu sebuah pelajaran yang sangat bagus,
bisa menaklukkan alam Sulawesi dengan Honda Wing. Mantap. Kita rating sama kapalnya itu hampir sama. Jadi rating darat sama naik kapalnya itu hampir sama. Waktunya maksudnya ya? Kita naik kapal atau rating itu Waktunya hampirnya sama. Kemarin sempat berhenti berapa kali atau berapa etape, misalnya dari Jogja terus sampai mana, nginep di mana gitu. Kita start dari Jogja menuju Surabaya. Surabaya kita pakai transportasi kapal laut menuju ke Makassar. Makassar sambung ke Bau-Bau, langsung dari Bau-Bau Riting ke Pulau Buton, langsung ke Sulawesi Tenggara, Riting terus sampai ke Sulawesi Kendari, ke Sulawesi Tengah, ke Luwu, terus langsung Riting ke dari pulau ke pulau. Di Kepulauan Maluku ada Pulau Taliabu, Silabes, ada Pulau Macan, Obi sama Halmahera, sampai ke Selama perjalanan ketemu dengan biker-biker di jalan, nginep di tempat biker atau ketemu terus diantar di Portal, di portal. di portal kalau istimewanya. Nah, ketika Mbah Muji Ngiling udah bakers daerah atau kota-kota tertentu udah pada mortal, terutama di Makassar kita ambil nginep 4 hari. di Makassar ketemu siapa Mas? Bisa ketemu XRI Makassar sama gua Makassar, terutama ini temen yang pernah ke sini juga Mr. Big, Pak Bambang sama Bang Koko, Asrul Koko, Bang Ilo sama Bang Fajri itu, dan Haji Daeng Tiro, Haji Angga, banyak sekali lah. Wah, Makassar hebat, bikin Makassar sambutannya luar biasa. Nah, ini Bang Muji kan Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, NTB sudah, NTT sudah. Nah, terus yang ke Papua ini ada sesuatu yang unik nggak Bang, dibandingkan pengalaman touring ke pulau-pulau sebelumnya itu? Uniknya ada di mana? Nah, unik, banyak keunikannya ketika saya Selain bocah mangkudel. pertama ini, saya pertama reading boncengnya, Pertama ya. keduanya banyak kejadian yang lucu-lucu. Seharusnya kita kadang jengkel juga ketawa karena setiap pelabuhan itu kita harus ngebrok istilahnya, pending, istilah sekarang pending beberapa hari, sampai ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 4 hari pending karena kapal yang mengantar kita dari pulau ke pulau. Itu Karena kalau biasanya nyebrang kapal 1 kali. ya. Kalau ke NTB paling 2 kali 3 kali. Nah, ini sampai berapa kali naik kapalnya ini, Bang? Ini naik kapal Berangkatnya saya saja, hitung berangkatnya saja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. 7 kali. Balik naik kapal. Balik naik kapal. Estafet dari kapal ke kapal itu. Selama perjalanan ada kendala, misalnya motornya rusak atau bannya bocor, itu ada kendala-kendala seperti itu? Alhamdulillah enggak, aman-aman. Nah, motor cukup tangguh, cukup hebat. Wih, memang tangguh ya. Kalau kita sama ya, kira-kira motor kita kuat nggak ya? Ya, kemudian kalau tidak salah ketika mau berangkat itu kan prediksi waktunya kurang lebih 28 hari. Nah, ternyata waktunya juga kurang lebih sama. Nah, kira-kira apakah sebelum berangkat itu sudah diperhitungkan ya, Mbak ya? Bahwa kira-kira di itu sudah dihitung waktunya. Sebelum saya berangkat sudah saya pelajari untuk dari sini sampai Papua itu saya perkirakan 15 sampai 16 hari. Nah, ternyata banyak pending dari kapal-kapal sampai 25 hari baru bisa menjaga ke Pulau Papua, Kota Sorong, teras Pulau Papua. Hal yang menarik di Papua apa Mbak? Ketika kemarin ketika sampai di Papua, ternyata
Di luar dugaan atau bagaimana? Kalau Papua sih apa ya, saudara-saudara yang kita yang di Papua, terutama bikers Papua, terutama kan Roni Gondrong dari Dumor ya, Dumor, sama Bang Irfan ya, Irfan yang dari Maximum Explore Nusantara. Nah, itu istimewa sekali kita disambut dengan baik di kota Sorong, Papua. Cukup luar biasa dan sangat istimewa. Ternyata bikers Nusantara itu solidaritasnya tinggi. Hebat. Jadi ketemu siapapun peturing itu Betul. serasa keluarga gitu ya Pak. Betul. Pengalaman yang paling menarik apa Mang Ger? Yang paling menarik apa? Oh ketika motornya deret-deret, ketika Pernah salah jalan, misalnya Salah jalan. Salah jalan ini. Ada salah jalan yang menyasar sampai 2 jam. kesasar 2 jam. Iya, sasar 2 jam itu tuh mau balik kita itu pas di Papua atau di Sulawesi. Di Sulawesi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Nah, itu Tengah sempat hutan itu. di tengah hutan, kita bermalam di tengah hutan juga. Saat itu karena hujan juga. Iya. Temennya itu nggak ada, cuma temennya anjing-anjing. Ya Pak ya. Di tengah hutan sama babi itu. Ada babinya juga. Oh di tengah hutan ada anjing ya? Ya, Ada anjing, ada babi. Tapi di rumah apa benar-benar di hutan apa? Di pinggiran. Di pinggir hutan yang Tapi ada rumah satu-satunya itu. Satu-satunya. Ada itu, terus kita nebeng karena hujan juga saat itu. Yang penting tidak kehujanan, aman, mau balik 2 jam lagi. Tapi yang ke arah mana itu? Arposo itu. Iya. Itu akibat apa Mbak? Karena mungkin Google Map-nya mati atau gimana? Google Maps Apa sih. dasarnya? Google mati dan sempat dipung-pung dia. Jadi Google Maps itu nggak bisa dipercaya juga. Iya. Kata itu yang menarik di ini di Keraton Buton. Nah, Kita mau pulang, mau ke penginapan itu muter-muter sampai 3 kali ya. Itu saja anak Google itu. nggak bisa keluar. Benteng beton itu. Beteng di Keraton Buton. Oh di Kratos. Istimewa. Jadi lama karena putar-putar. Iya. Nah terus dari Sulawesi ya, dari Sulawesi ke Sorongnya, Nah, terus bisa dapat kapal itu gimana itu? itu Sama Mas Eli. Mas Eli yang ada Bang di Manggun. di Di Luwu. di Luwu. Kita dapat karena kapal feri baru dok, PLN tidak bisa, tidak ada kapal, terus kita pakai kapal klotok, kapal kayu itu. Yang tadi ya, Iya. yang di share tadi ya. Kapal Kayak klotok gitu ya. dari Luwu ke Pulau Taliabu. Pulau Taliabu itu sudah masuk ke wilayah Maluku Utara. Nah, ketika di Sulawesi kan terus melihat jadwal kapalnya nggak ada. Terus ada tapi berapa hari kemudian ada rasa putus asa nggak Mbak di sini Mbak? Kok balik aja yuk atau gimana? Ini tetap bertahan ya kan? Bertahan ya. Karena kita harus sampai ke Papua karena tadi bisa sampai ke Papua. Itu ya berapa hari pun kita tunggu, makanya kadang nunggu 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 4 hari untuk nunggu kapal jemputan gitu ya. Caranya yang ribet gitu ya. Sambil nunggu kapal itu yang dilakukan apa Mbak? Sambil nunggu kapal itu. Nah, kadang kita eksplor ke wilayah tempat muter-muter gitu. Lihat-lihat apa ya, tempat-tempat tertentu misalnya di Kendari, di Jembatan Kuning Nah, Influence itu pernah dengan Pak Pur itu tuh? Belum. Belum ya? Nah, Pak Pur belum sampai ke sana. Itu Pak Pur sama Pak Pur dari 0 km Birang, Oh. Bone, Sinjai, ke Enerkam, Toraja. Saya pikir mengulangi yang beda. Enggak, Beda jalur ya. Beda jalur. Beda jalur. Lewat Poso langsung naik ke Manado ketemu sama Pak Birang. Ke Makassar yang pertama kan hanya Iya. satu kapal Surabaya, Makassar, selanjutnya semua jalan. Jalan-jalan.
Ini Mbak, sudah cukup banyak yang diceritakan. Kita sudah tahu Iya. kondisi di Sulawesi, provinsi ke provinsi, motor siap, fisik siap, keuangan siap. Nah, ini kendala itu ada kemiripan, ini sampai ke Sorongnya ya Mbak? Ya. Ada kemiripan dengan yang jalur Kalimantan enggak? Pom ada, tapi nggak ada bahan bakar. Itu kan yang perlu Iya. diantisipasi. Iya. Jangan sampai, kalau kita kan memang berpikiran seperti itu, Iya. jangan sampai kita kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan, nggak ada kampung, nggak ada itu istilahnya orang yang jual eceran atau apa untuk mensiasati itu seperti apa. Kalau kita pernah kemungkinan kalau beda, ya karena kan kondisi geografinya kan beda. Ya. Hampir sama di Sulawesi hari itu sampai itu di pulau-pulau tertentu itu nggak ada Pertamina tapi nggak ada minyaknya. Kita harus setiap hari ngecer beli botolan itu. Berarti kasusnya sama. Mesin apa di SPB itu sarungan. Nah, betul. Itu ada tapi tidak ada minyaknya. Seandainya pun ada masih ada itu antriannya banyak sekali itu sampai waduh. Jadi kalau kita semua yang junior dalam kalau usia kemungkinan saya termasuk dari saya naik motor kan belum lama dan tetap kita panutannya kan kita nggak muji itu kalau problem-problem di jalan sudah lebih menguasai untuk mengantisipasi. Nah itu kalau nanti ada yang belum disampaikan mau disampaikan nanti untuk kita siapa tahu. Ya. Kita menyusul. Iya, makanya banyak. kalau nampak tilas enggak paling enggak injak di bumi Papua. Monggo Mbak. Nah, yang jelas itu pertama minyak BBM harus kita Full terus ya. full terus kalau ada kesempatan kita beli terus. Jadi kurang berapa liter pun kalau ada orang jual langsung Langsung kita. antisipasi salah satunya. Sempat sang apa bawa botol nggak Bang? Sempat itu Oh iya. kehabisan bensin pernah dua kali kehabisan Terus BBM itu terpaksa Oh, ya kan kita sampai habis. habis sampai habis terus kita minta tolong orang Mak Udel ini itu Jalan. kayaknya nyari iya jauh jalannya. iya enggak Kita di antara orang kampung. Oh di antara orang kampung. orang kampung untuk cari Dibayar nggak mau. Dibayar nggak mau. Berarti Itu kan termasuk yang tadi Mbak Uci sampaikan. Kita mau berangkat touring dengan niat baik itu yang akan kita temui juga orang-orang yang baik. Iya yang sering sampaikan Mbak Uci kepada kita di forum-forum kan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk Berbuat berbuat baik. baik. Karena ketika kita di sini mengenal baik, pasti akan menuai dimanapun kita berada. Kayak contohnya ini ya, kemarin berangkat kita kehabisan tiket. Iya. Kita naik ekspedisi. Iya. Kemarin mulanya juga kehabisan tiket. Kehabisan tiket juga. Tapi masih ada yang nol. Nah kayak gitu. Contohnya itulah. Iya. itu luar biasa Luar biasa. Nah itu yang pas dari Surabaya ke Makassar Pak ya, yang naik truk itu. Nah, ya itu. Itu Iya. kan tidak boleh termasuk tidak boleh keluar dari truk. Iya. pertolongan yang istimewa kita iya. bisa terangkut saat itu juga. Karena kalau tidak bisa terangkut saat itu tuh nunggu 5 hari kapan. Itu mundur-mundur lagi ya. Daripada mundur-mundur kita ini. Dan terus karena jangan berdua ya nggak keluar lagi truk itu. Iya, Iya. udah itu seperti. naik motor tapi motornya ada Truk kayak Motornya di dalam truk, motornya di dalam truk. Orangnya di truk juga tutupi kerdus. Cuman kita nggak di push. Oh yang ditutupi kerdus motornya ya. Motornya iya, orangnya Motornya juga iya. Iya. saya paket ya. Iya, seperti kita dipakai. Tapi untuk kasusnya nggak diikat ya. Iya. Cuma mau ngelabui Nah, yang di depan Mau masuk. masuk pelabuhan itu. Ya ini kan tentunya dari perjalanan dari Jogja kemudian sampai Papua, Papua sampai ke Jogja lagi kan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan bikers Nusantara yang apa ya, yang sudah membantu. Iya. Nah mungkin pada kesempatan ini Bang Muji ingin mengucapkan terima kasih kepada bikers Nusantara yang sudah menolong atau mungkin orang-orang yang akan menolong. Iya.
mungkin bertemu diberikan kesempatan. Nah, ya, atau yang ketemu di jalan, monggo. Ya. Eh, dimulai dari mekanik mbak. iya dari yang menyiapkan Oke lah. motor. Ah, saya sangat terima kasih kepada teman-teman bikers seluruh Nusantara, terutama kepada Pak Bambang Listrik XRI Makassar yang telah mengondisikan saya bersama Mang Udel di Makassar cukup luar biasa, dan kawan-kawan XRI yang lain, terutama Bang Koko, Bang Nasrul Koko yang ada di XRI Makassar, dan kawan-kawan yang ada di Goa, Bunda apa itu? Aku lupa namanya. Ya masih bukan Papi apa itu? Terus teman-teman yang dari bikers Bau-Bau, Bang Baharudin, sangat terima kasih sekali atas bantuannya untuk mengondisikan Mbak Muji selama 2 hari ya, 2 hari di Bau-Bau. Nah, Bang Baharudin itu bikers CB yang penyepi yang di Bau-Bau, dan bikers Kendari aku lupa yang itu Cang atau Bang Ucang atau Haji Nahar. Haji Nahar ini yang sangat istimewa, ketumnya YRFI Kendari itu Bang Nahar. Saya sama Mang Udel sangat terima kasih atas pengorbanannya, walaupun maaf diajak mampir karena kita ngejar waktu. Nanti mungkin kesempatan lain kita bisa ke tempat Bang Haji Nahar. Dan bikers Sorong Bang Roni Gondrong, wah luar biasa dan sangat istimewa. Bang Muji nggak bisa berkata-kata yang gimana lagi, wah udah. Sama Bang Irfan yang dari Maximum Explore Nusantara yang telah memberikan kenang-kenangan berbentuk sertifikat dari Sorong, Bang Aswan, dengan pertolongannya untuk Mbak Muji bisa berlayar dari Sorong sampai Surabaya, dengan bantuan Bang Aswan luar biasa. Wis saya ulang sama Pak. Ya, tak lupa ini hati ini teman yang sungguh luar biasa, Bang Angga yang ada di Mojosari. Bang Angga Mojosari dengan bantuan untuk Mbak Muji dan Mang Udel yang super hebat. Makanya aku tidak bisa berkata-kata pun. Hormat, terima kasih dan yes, Bang Angga. Ini kan luar biasa. Iya, luar biasa. Itu saya kira. Oke. Terima kasih yang dapat saya sampaikan Ya, kepada ada bikers Nusantara ya. Nusantara. Oke, sebelum diakhiri cerita sedikit. Mandinya berapa kali? Selama sebulan. Oh, selama sebulan kelihatannya aku mandi 3 kali. Pulang udah mandi belum? Udah mandi. Udah mandi. Dan dapat sertifikat juga ya Mbak ya? Sertifikatnya dari Papua ya? Iya, dari Papua. Dari Maximum Explore Nusantara, Sorong, terutama Bang Irfan yang luar biasa. Terima kasih untuk ya. Saya nggak sempat masuk ke hutan atau ke naik ke gunung. Sebetulnya ini ditawari, cuma kita nggak tahu. Ya, di samping itu sana masuk dengan jam. Oh, di sana masih jalan terus. Jalan terus.
tapi aman gitu Ya, Aman. pada intinya aman di tempat tertentu, itulah, itu urusannya berlaku kan. Nah, kira-kira rencananya akan kemana lagi nih Mbak? Soalnya ini Nusantara sudah dijajah. Jadi sesuai dengan misinya, gesek belajar Nusantara sudah tercapai semua. Atau ada yang masih kelihatan nih kira-kira? Rencananya kelihatannya mau kembali lagi. Oh, ke Mungkin kembali nanti saya mau kembali lagi. Kembali ke Bali mau kembali ke Papua. Ke Papua. Oh, kembali ke Papua. Karena jalannya udah ketemu. Ya. Iya. Jadi lebih cepet. Besok berarti ngajak Pak Pur. Iya, ada Pak Pur. Ngajak Pak Pur. Oh, satu lagi, Pak Mudel ketika kita dibonceng kemarin ada apa ini namanya? Bok itu gimana, Mang? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nyaman aja. Nyaman aja. Itu sandaran ya. Aman itu nyaman. Kan bisa mijitin. Tiga saya mikir. Jadi nggak usah berhenti. Mijit terus. Stand-up. mahal lah udah Berhenti cuma beli bensin. Oke, yang terakhir nih, sekarang perasaannya gimana Mbak? Sekarang Mbak setelah keliling Sulawesi, keliling Papua, sudah sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun yang dirasakan apa Mbak sekarang? Ya, sangat istimewa dan saya sangat terima kasih berkat doa dan apa ya bantuan dari kawan-kawan baik Nusantara, terutama kawan-kawan baik yang di Jogja, Gesek Mania dan kawan-kawan dari STMC, luar biasa. Dan gimana ya, aku mau berkata gimana, rasanya pengen diungkapkan ya saya Wah, luar biasa istimewa, seperti kota Jogja. Istimewa. Oke, demikian baik Nusantara yang sudah kita wawancarai dengan Mbak Muji Gesek dan Mang Mudel Joyo Diningrat dalam Gesek Jelajah Nusantara yang pada episode ini adalah Tour de Papua. Nah, saya kembalikan pada Pak Sarko. Oke, pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang bersama Mbak Muji dan Mang Udel Yusodiningrat. Diningrat sudah 1 jam bersama beliau sampai kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Orang ruginya jangan lupa. Orang ruginya ya Mbak. Orang melu rugi. Orang melu rugi. Orang melu rugi. Mantap. yes